Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membalas WA dari Ibu Frida ya, Ibu Frida di Jakarta. Ibu Frida ini mungkin ya mendapat dalam satu grup begitu ya, tergabung dalam satu grup. Ada beberapa orang yang nanyanya mirip soalnya, kemungkinan dalam satu grup mereka grup WA gitu ya. Pertanyaannya begini, sejak kapan ada Kristen Arab, saudara-saudara ya? Fakta bahwa Kristen Arab itu ada, Kristen orang-orang Arab sana ya. Lalu Bu Ida ini nanya, sejak kapan? Ya. Kristen Arab itu ditandai salah satu ciri yang mencolok adalah ya mereka dianut oleh orang-orang Arab. Yang dimaksud orang Arab itu ada Arab Barat, Arab Timur. Arab Barat tentu saja yang dekat-dekat ke Israel, misalnya Mesir, Yordania, kemudian termasuk Palestina ya. Yang disebut timur itu mulai Syria deh ya, Syria, Libanon itu masih masuk barat, mungkin Syria, Damsyik itu sudah termasuk timur ya. Lalu Arab Saudi, lalu Iran, Irak. Apakah di Afghanistan ya, Pakistan. Apakah di sana ada Kristen? Banyak, saudara. Banyak Kristen di sana. Bahkan pertobatannya mencapai persentase yang tinggi di negara-negara itu ya. Ya, Bangladesh, Pakistan pertobatannya tinggi ya. Iran juga banyak Kristen di sana ya. Jadi kira-kira sejak kapan ya sudah ada Kristen Arab gitu ya? Soalnya ini mengguncang peradaban ini. Kalau kita bisa jawab sejak kapan sebenarnya ada Kristen Arab, supaya orang semua tahu nanti ya. Untuk menjawab pertanyaan dari Bu Frida di Jakarta ini, sejak kapan ada Kristen Arab, kita harus membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 pada saat pencurahan Roh Kudus ya. Kisah Para Rasul pasal 2 dari ayat 8 sampai 12. Kisah 2 ayat 8 sampai 12. Silahkan dibaca, saya akan menjelaskan sedikit. Ayat 8 sampai 12, mereka itu berkata-kata dengan bahasa mereka. Jadi bukan bahasa roh ini, bahasa yang dimengerti oleh orang-orang ya, orang-orang. Makanya Yesus suruh ngumpul ke situ pada saat Yahudi merayakan Pentakosta, kan lagi banyak ngumpul orang. Lalu mereka terima Roh Kudus, lalu berkata-kata dengan bahasa mereka ya. Kemudian ada orang-orang berkata-kata Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pergia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, Kreta dan Arab. Aduh, saya lagi rada flu, saudara ya. Ada orang-orang Arab ya. Jadi ceritanya rasul-rasul itu sedang ngumpul dan ada orang lainnya juga sekitar 120 orang ya. Lalu mereka terima Roh Kudus. Nah, orang-orang itu bisa bahasa macam-macam ya. Padahal mereka orang-orang Galilea yang mestinya ya berbahasa Ibrani ya. Dia bisa loh bahasa Arab tiba-tiba ya. Seseorang yang ke pencurahan Roh Kudus itu bisa saja ya. Orang Indonesia tiba-tiba bisa ngomong Belanda gitu ya. Bisa itu. Ini dalam kasus Kisah 2 ayat 8 sampai 12 itu begitu. Orang Galilea bisa ngomong Kreta, bisa ngomong bahasa-bahasa Asia, bisa ngomong bahasa Yudea, Mesopotamia, Elam, bisa ngomong bahasa Arab ya. Lalu sejak saat itulah mulai ada orang yang percaya orang Arab, karena nanti di ayat Kisah pasal 2 terus ke bawah, mereka dibaptis 3.000 orang. Ya pasti termasuk salah satunya orang Arab yang sudah percaya Yesus ya, sudah percaya Yesus, lalu mereka dibaptis. Nah, Galatia 1 ayat 17 sampai 18, Paulus juga menginjil ke Arab, pusatnya di Damsyik selama 3 tahun. Lalu baru setelah itu ke Yerusalem ya. Jadi Paulus itu
pernah menginjil ke wilayah Arab berpusat di Damsyik. Damsyik itu Damaskus ya toh. Tentu yang diinjili ya sekitar-sekitar situlah ya. Mungkin Damaskus, Syria bersentuhan dengan Arab ya sepertinya ya. Nanti bersentuhan dengan Arab, makanya ada Kristen Arab. Kapan itu, Pak? Abad pertama, tahun 33 Masehi plus mungkin sampai sekitar tahun 50, tahun 60 Masehi, abad pertama sudah ada Kristen Arab. Terus efeknya apa, Pak? Kalau abad pertama sudah ada Kristen Arab, sudah pasti menyebut Tuhan itu Allah. Kalau menyebut Allah itu Allah, makanya Allah itu miliknya orang Kristen Arab. Ya. Abad pertama itu syahadatnya apa, Pak? Asyhadu alla ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa atau Yasu al-Masih. Ya, aku bersaksi tidak ada ilah atau sesembahan lain selain Allah, selain sesembahan agung yang ehad hu ahad, yang satu, yaitu Rab itu Tuhan Isa al-Masih. Jadi orang Arab itu punya syahadat abad pertama betul tahun 33 tahun 50 Masehi sampai hari ini orang Arab itu bersahadat asyhadu alla ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa al-Masih. Itu syahadatnya orang Kristen Arab. Abad pertama sudah ada kata-kata seperti Allah wa azza, Allah hu akbar, ya toh. Apalagi Allah Ta'ala, ya. Allah Ta'ala kan artinya Allah Maha Tinggi, Allah wa azza kan artinya Allah Maha Perkasa, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu sudah ada di dalam Alkitab bahasa Arab. Ya, karena Paulus saja juga ngajar di situ 3 tahun kok, ya. Makanya syahadat itu muncul karena Paulus ada surat Korintus itu kan, ya. Sudah beredar di lingkungan Arab. Walaupun belum komplit satu Alkitab, masih halaman-halaman begitu ya. Ya, waktu itu pasti masih begitu, ya. Jadi valid ya, sejak kapan Kristen Arab ada? Sejak kapan ada Kristen Arab? Jawabannya sejak abad pertama Masehi, ya. Di bawah tahun 100. Di situ ada kata Allah, di situ ada syahadat, ya. Di situ ada Allahu Akbar, ada Allah Ta'ala, ada Allah Subhanahu, artinya Allah Maha Suci, ya. Di situ ada istilah nabi, ada istilah rahmat, ada istilah ya segala macam itu. Jadi Pak, Allah itu miliknya Kristen Arab, betul. Ya. Orang Kristen di Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia quote and quote memakai atau menyadur kata Allah dari Alkitab bahasa Arab. Jadi Alkitab bahasa Arab disadur atau kata Allah disadur ke dalam Alkitab bahasa Indonesia. Kata Allah di dalam Alkitab bahasa Arab enggak cuman ditiru atau disadur oleh Alkitab Indonesia. Banyak Allah ini akhirnya dicontek juga oleh yang lain. Kata Allah, makanya jangan heran di luar kekristenan ada Allah itu. Dari mana asalnya? Dari Alkitab. Jadi Alkitab duluan, Pak. Alkitab duluan ratusan tahun. Cuman pendeta Henry Tandianta yang bisa jawab begini, ya toh. Ahli kitab, ahli sejarah dari pendeta ahli sejarah nggak bisa jawab begini, ya. Ya, karena ayat Alkitab sudah menunjukkan mereka pada waktu pencurahan Roh Kudus itu sudah ada orang Kristen Arab. Paulus sendiri ngajar di tanah Arab, itu penjelasan berdasar ayat Alkitab, bukan berdasar kira-kira. Menurut sejarah Anda tahu juga kagak, ya. Menurut sejarah emang Anda hidup kapan? Ya itu kata buku sih. Ya. Kata Alkitab aja, jangan kata buku. Apa yang tertulis di Alkitab, ya. Ya. Yesus naik ke surga, sudah ada beberapa hari kemudian sudah ada orang yang tobat dibaptis di dalam Kisah pasal 2, terus ayat ke bawah yaitu ayat 38 atau ayat 38 40 itu kan jumlahnya 3.000 orang, ya toh. Ya salah satunya ya orang Arab itu, udah ada Kristen Arab. Lalu Paulus melanjutkan lagi ke Damsyik dan daerah-daerah Arab, dia mengajar atau menginjil di situ. Makanya Arab itu termasuk komunitas awal
kekristenan itu ya Kristen Arab itu. Lalu disitulah muncul kata Allah, kata syahadat ya toh, kemudian ada ya segala macam itu yang akhirnya diklaim oleh orang yang lain. Kok Kristen memakai kata Allah ye? Duluan orang Kristen yang pakai nama kata Allah ya. Makanya Kristen Indonesia, Alkitab Indonesia memakai kata Allah itu dari Alkitab bahasa Arab. Lalu mestinya ya Anda mikir, oh berarti kami ini sebenarnya juga niru Alkitab. Lah iya, yang benar begitu. Lah Anda muncul kapan? Muncul ratusan tahun sesudahnya. Nah, Alkitab sudah ada kata Allah lebih dulu. Ya. Padat, singkat, dan clear penjelasan ini ya Bu Frida dari Jakarta. Jadi kalau Ibu ditanya Allah itu asalnya dari mana? Kata Allah dari Alkitab bahasa Arab. Enggak cuman Allah Bu, Nabi, Rahmat, apalagi ya segala banyak kata-kata Arab itu ya. Termasuk syahadat Bu, asyhadu alla ilaha illallah akad wa rabbani Isa al-Masih, ada di Alkitab bahasa Arab Bu. Kata Allah wa azza, Allahu akbar, Allah ta'ala, Allah subhanahu, itu ada semua di Alkitab Bu. Alkitab bahasa Arab. Ya namanya juga itu. Terus mereka mengklaim Bu, itu punya kami Kristen duluan ya. Jadi Alkitab bahasa Indonesia memakai kata Allah atau Allah karena memang menyadur dari Alkitab. Jadi nggak nyontek yang lain ya. Bohong kalau ada yang mengatakan itu Kristen nyontek tempat kami katanya. Justru kebalikannya ya. Karena Alkitab bahasa Arab sudah ada sejak abad pertama. Lah Anda muncul abad berapa? Oh iya, oh abad, oh iya. Makanya begitu ya, yang benar seperti itu ya. Yang benar bahwa Kristen Arab sudah ada sejak abad pertama. Saudara yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan supaya Anda tahu seperti ini. Karena Anda harus bisa menjawab hal seperti ini. Kembali ke Alkitab. Di Alkitab sudah ada tertulis. Jadi pakailah yang tertulis di Alkitab. Jangan ngarang-ngarang kata sejarah gitu. Ada pendeta yang spesial ahli sejarah. Ya kerjaannya bikin tafsir-tafsir ngawur kayak gini. Padahal di Alkitab ada. Nggak usah pakai yang lain-lain ya. Nggak usah pakai tafsir-tafsir yang lain-lain ya. Kembali ke Alkitab supaya Anda bisa paham ya, ikut sekolah Alkitab di tempat kami atau secara online ya. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Di mana saja bisa ya. Dan Anda akan paham di atas rata-rata. Anda paham Alkitab di atas rata-rata. Ya. Yang mau ikut baptisan di kota Anda masing-masing, kalau masih daerah-daerah Jabodetabek, nanti kami yang melakukan kemungkinan yang paling dekat itu di Kerawang yaitu Karawang. Ayo yang Bekasi Timur, yang daerah itu kita ke Kerawang ya, ada baptisan di Kerawang, sedang dilihat apakah ada kolam renang yang sudah buka ya, daerah Cikarang Timur ya, Cibatu, Kerawang Barat, terus Kerawang Timur ya. Itu silahkan ayo, kita ada baptisan di Kerawang ya, Karawang ya. Kemungkinan kita akan ambil di Kerawang Baratnya atau Kerawang Timur ya, Kelari segala itu. Oke, kalau mau datang ayo ya. Ini mumpung ada kesempatan supaya Anda namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hedri Tandiata BBS. Haleluya, amin.